kemudian 418. Nah, ini adalah karena jumlah kebutuhannya di sini hanya ada 2, berarti 6 peserta lah yang di sini maju ke SKB. Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran CPNS, saat ini sudah rilis ya pengumuman hasil SKD CPNS 2024. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan dipahami kode keterangan pada lampiran pengumuman dan juga untuk mengecek daftar nama pelamar yang berhak ikut SKB. Apakah kita berhak ikut SKB ataukah kita lulus passing grade saja, ataukah kita ini tidak lulus passing grade. Nah, tentunya di sini nanti semua sudah lengkap, termasuk juga langkah selanjutnya setelah kita berhak maju ke SKB itu seperti apa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, salah satu instansi pemerintah yang sudah mengumumkan hasil SKD CPNS itu adalah misalkan dari Kementerian Luar Negeri teman-teman. Nanti silakan kalian cek yaitu di instansi masing-masing yang kemarin dilamar, apakah sudah pengumuman ataukah belum. Silahkan tinggalkan cek di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Dan di sini dari Kementerian Luar Negeri sudah mengumumkan ya dengan nomor sekian, nomor pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar dan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang pada seleksi pengadaan calon PNS Kementerian Luar Negeri. Nah, di sini kita lihat yaitu untuk penetapan hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD dan peserta yang berhak ikut seleksi kompetensi bidang atau SKB pada seleksi CPNS 2024 di Kementerian Luar Negeri itu adalah dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu di sini Permen Pan RB nomor 6, kemudian Kepmen Pan RB dan seterusnya adalah termasuk dalam daftar hukum teman-teman, yaitu dasar hukum pengadaan CPNS yang ada di lingkup Kementerian Luar Negeri. Ya, mana di sini kita lihat pada hasilnya ya. Jadi pelaksana SKD menggunakan cat BKN pada seleksi CPNS ini dilaksanakan di 88 titik lokasi ya pada tanggal 16 sampai dengan 24 Oktober kemarin. Nah, di sini disajikan yaitu jumlah peserta yang berhak ikut SKD itu ada 2.696, yang hadir adalah di sini 89% ya. Sementara yang nggak hadir ada 9,64%. Kemudian yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 ini ada 15 peserta. Kemudian yang lulus passing grade ini ada 70%-an ya, 70,59%. Yang tidak lulus passing grade ini lumayan banyak ya, ada 19,77%. Dan di sini sesuai dengan peraturan ya 3 kali jumlah kebutuhan yang berhak mengikuti SKB itu adalah 291 peserta teman-teman. Dan di sini dari hasil SKD di sini untuk lampiran 1 nanti kita cek daftar peserta yang lulus SKD dan berhak ikut SKB. Lampiran kedua nanti kita cek di rekapitulasi hasil SKD-nya ya, untuk mengetahui sebenarnya jumlah pelamar pesaing kita tuh siapa saja sih, berapa saja, dan nilai kita berapa, pesaing kita berapa. Apakah kita berhak maju atau enggaknya ke SKB, nanti hitung-hitungannya pada lampiran 2 ya. Nah, di sini kita pahami dulu untuk keterangan mengenai status kelulusan peserta SKD ya, yang tersantum di lampiran 2 nanti yang akan kita buka. Kalau misalkan P_L itulah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Kepmen Pan RB nomor 321 tahun 2024 dan berhak mengikuti SKB ya. Karena apa? Karena masuk 3 kali jumlah formasi. Nah, sini P_L berarti teman-teman kalau misalkan kalian mendapatkan kode P_L ini teman-teman berhak untuk ikut ke SKB. Kemudian kalau misalkan kita kodenya itu hanya P saja. Nah, P itulah peserta yang sebenarnya kita itu memenuhi nilai ambang batas ya menurut Kepmen Pan RB nomor 321, namun kita tidak dapat mengikuti SKB. Karena apa? Karena tidak masuk 3 kali formasi. Nah, ini jadi untuk maju itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan kan, seperti yang sering kita bahas pada video sebelumnya. Kalau misalkan TL itulah tidak hadir, tidak lulus ya, ini nggak lulus passing grade nih. Kalau TH itulah tidak hadir teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita itu membahas terkait dengan persiapan SKB dan apa saja yang dipelajari, kita cek dulu untuk di bagian lampiran. Jadi kalau misalkan di sini disampaikan yaitu untuk rekapitulasi hasil SKD itu kan disampaikan di lampiran 2 ya. Coba kita buka lampiran 2. Dan di sini kita ambil satu contoh yaitu untuk instansinya di Kementerian Luar Negeri, jabatan formasinya diplomat ahli pertama di Kementerian Luar Negeri. Jenis formasinya umum. Nah, di sini untuk ijazah yang dipersyaratkan yang menggunakan ijazah S1 sejarah
ini kan jumlah formasinya 2. Nah, jumlah formasi 2. Nah, di sini kita lihat yaitu peserta yang lulus tuh di sini yang P garis miring L. Seperti yang tadi kita lihat pada keterangan ya. P garis miring L artinya teman-teman itu lulus passing grade dan juga lulus ya. Lulus passing grade dan berhak ikut ke SKB. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini karena jumlah formasinya ini ada 2, berarti kan di sini 2 dikali 3 ya. 3 kali jumlah kebutuhan. Nah, 2 kali 3 berarti di sini ada 6. Berarti sudah benar di sini ada 6 peserta yang maju ke SKB. Jadi peserta nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6 ini adalah yang maju ke SKB. Nah, sementara yang di sini kodenya itu peserta nomor urut 7 sampai seterusnya yang kodenya P ini sebenarnya lulus passing grade, akan tetapi mereka itu kalah perankingan ya, yaitu kurang. Kenapa? Karena jumlah formasinya ini cukup sedikit ya, hanya 2, berarti hanya 6 yang diambil untuk ikut ke SKB nantinya. Nah, kalau misalkan kita cermati di sini diurutkan ya dari total nilai tertinggi, yaitu urutan pertama itu peringkat 1 adalah 438, kemudian 435, 429, kemudian 423, 423, kemudian 418. Nah, ini adalah karena jumlah kebutuhannya di sini hanya ada 2, berarti 6 peserta lah yang di sini maju ke SKB. Nah, tentunya ini juga sama diterapkan untuk jumlah formasinya 1. Kalau 1 itu berarti berapa? Yaitu 3 ya. Kalau misalkan jumlah formasinya 10 berarti 30. Jadi semakin banyak formasi yang kita pilih itu semakin besar kemungkinan kita untuk bisa maju ke SKB ya. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini kodenya hanya P saja, ini lulus passing grade saja, tapi kita tidak berhak untuk maju ke SKB ya. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat itu yang lulus passing grade itu ada 28 teman-teman. Hanya ada 28 yang lulus passing grade untuk formasi tersebut, namun yang maju itu hanya 6 saja ya. Nah, di sini kalau misalkan ada kode TL, TL ini berarti tidak lulus passing grade ya. Nah, di sini ini ada yang menggunakan seluruhnya menggunakan SKD tahun 2004 ini. Nah, di beberapa formasi tadi saya lihat ada yang menggunakan nilai SKD 2023 dan lulus ya, karena mungkin jumlah pelamarnya, peminatnya itu tidak terlalu banyak. Nah, di sini kita lihat yaitu untuk nilai SKD ini kan masing-masing di TIU, TWK dan CKP ini kan ada passing grade-nya ya. Kalau misalkan ada salah satu yang kita nggak lulus passing grade ya otomatis kita tidak lulus passing grade ya. Nah, di sini mendapatkan kode TL. Jadi salah satu dari seleksi kompetensi ini yang tidak lulus passing grade sesuai dengan KPN PAN RB, maka di sini status kita itu TL ya. Meskipun jumlah kita itu mungkin melebihi dari jumlah peserta yang lulus passing grade dan juga bisa maju ke SKB. Kalau misalkan TH ini adalah nilai kita 0, artinya kita tidak ikut seleksi kompetensi dasar atau enggak, mungkin telat atau mungkin juga kita memang enggak datang gitu kan. Jadi TH itu adalah tidak hadir teman-teman. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang berhak untuk maju ke SKB tentunya harus melakukan persiapan ya. Ini kalau misalkan di instansi Kementerian Luar Negeri, maka di sini untuk persiapan SKB ini juga sudah diberikan, yaitu peserta yang lulus ini nanti berhak ikut ke SKB, nanti melakukan pemilihan titik lokasi SKB ya. Jadi teman-teman yang berhak maju ke SKB silakan login ke akun SSCSN pada tanggal 23 sampai dengan 25 November untuk apa? Untuk memilih lokasi SKB CPNS ya. Nah, kemudian tahapannya nanti adalah kalau misalkan di kementerian ini ada tes substansi jabatan menggunakan CPKN, kemudian ada tes kesehatan fisik dan psikis terdiri dari tes kesehatan fisik, screening kesehatan jiwa dan juga psikologi. Ada tes kemampuan bahasa asing, kemudian ada tes IC dan wawancara substansi ya. Kemudian di sini terkait dengan sistem penilaian SKB itu adalah untuk seleksi administrasi kan sistem gugur ya. SKD itu adalah 40%, SKB nanti 60%. Nah, 60% ini diambil dari tes substansi jabatan menggunakan CPKN itu 50%. Kemudian psikis dan fisik nanti sistem gugur. Kemudian kemampuan bahasa asing ini 40%, IC dan wawancara nanti 10% ya. Ini kemudian peserta yang berhak SKB nanti wajib ikut seluruh tes SKB. Kemudian penilaian sistem gugur pada tes kesehatan fisik dan psikis akan diumumkan setelah pelaksanaan tes tahapan SKB, yaitu pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan CPNS ya. Ini kemudian berikutnya untuk urutan pelaksanaannya nanti bisa berbeda ya dari urutan penyebutan sebagaimana tercantum tadi.
Kemudian yang nggak hadir atau nggak mampu mengikuti salah satu tahapan SKB, maka nanti dinyatakan gugur ya. Nah ini teman-teman harus diperhatikan betul ini. Kemudian untuk jadwalnya di sini silahkan cek ya. Di sini nanti ada yang luring, ada juga yang daring ya. Di sini untuk tes IC itu ada daring, kemudian untuk substansi nanti kita luring. Baik, kemudian berikutnya di sini silakan dibaca, dipelajari ya. Salam sukses untuk kalian yang lulus SKD dan maju ke SKD.